Hai, selamat datang di channel YouTube gue, I Am Gapuak. Di video kali ini, gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya supaya kalian keluar dari hubungan yang toksik. So, keep on watching. Hai, balik lagi sama gue, I Am Gapuak. So, karena di video sebelumnya gue udah kasih tahu kalian apa sih toxic relationship itu, apa sih yang nyebabin orang-orang jadi toxic, dan apa akibat dari toxic relationship itu sendiri. Buat kalian yang belum nonton, kalian wajib nonton dulu karena video sebelumnya itu akan berkaitan dengan video gue kali ini. Sebelum gue ngasih tahu beberapa cara supaya kalian bisa keluar dari hubungan yang toksik, gue mau ngasih tahu dulu nih beberapa hal yang bikin orang-orang tuh jadi stuck dan gak bisa keluar dari hubungan yang toksik. Karena ada banyak orang yang tanya sama gue tuh kayak, kenapa sih gak bisa keluar dari hubungan yang toksik? Bukannya tinggal putus aja ya? Bukannya tinggal tinggalin aja ya? Gak semudah itu. So, ini dia beberapa hal yang bikin orang-orang jadi stuck dan gak bisa keluar dari hubungan yang toksik. Yang pertama, sudah terlalu lama bersama. Karena hubungan yang dijalani sudah cukup lama, mungkin tahunan, mereka mungkin akan berpikir kalau eman-eman, kalau hubungannya tuh diakhirin gitu aja. Sia-sia dong selama ini perjuangan gue udah sepanjang ini, sejauh ini. Jadi dia stuck di situ. Yang kedua, selalu memberikan toleransi dan mencoba untuk memperbaiki hubungan. Jadi mereka tuh terus ngasih toleransi ke pasangannya yang toksik. Mereka berpikir kalau mereka bisa mengubah pasangannya yang toksik ini untuk menjadi lebih baik. Tapi sampai kapan? Yang ketiga, mentalnya udah dirusak. Jadi karena kamu mentalnya udah dirusak sama dia, jadi kamu akan terus berpikir kalau kamu nggak akan pernah bisa hidup tanpa dia. Jadi kamu akan terus stuck di situ dan nggak bisa kemana-mana. Yang keempat, terlalu cinta. Karena terlalu cinta, sampai lupa dirinya kalau dia tuh disakitin. Jadi stuck lagi di situ. Yang kelima, adanya ancaman-ancaman. Contohnya gini, mau putus? Ya udah, tapi jangan salahin aku kalau video kita yang malam itu aku sebarin ke orang. Kamu mau putus? Ya udah, dan ancaman-ancaman lainnya. Yang keenam, gak punya temen curhat. Bukan sekedar curhat, tapi menceritakan sesuatu hal yang emang gak sembarang orang bisa dengar. Karena ada beberapa orang yang kalau kita cerita tuh justru mereka malah kayak ngeledekin kita, makannya lu jangan bucin dong, makannya lu siapa suruh sama dia. So, itu tadi beberapa hal yang bikin orang-orang tuh stuck dari hubungan yang gak sehat, gak bisa keluar dari sana. So, gimana sekarang caranya supaya bisa keluar dari hubungan yang gak sehat? Yang pertama, ajak pasangan kamu untuk komunikasi. Mungkin kalau yang pertama ini bisa dipakai kalau baru-baru awal-awal kali ya, baru kerasa kalau hubungan itu mulai toksik gitu. Nah, ini mungkin baru bisa dipakai kali. Karena kalau udah terlalu dalam, kayak udah terlalu lama, itu akan susah, akan percuma gitu kalau lu ngomong ke dia tuh. Malah justru nanti dia akan marah dan bakal ada abusive di situ. Oke, maksudnya komunikasi adalah kalian ungkapin ke pasangan kalian apa yang bikin kalian tuh ngerasa gak nyaman dalam hubungan ini. Contohnya kayak kalian risih kalau harus pap terus kemanapun kita pergi gitu, terus harus on 24 jam chattingan terus, atau mungkin karena dilarang-larang, dikekang gitu. Kalian ungkapin dan obrolin masing-masing, keluarin semuanya unek-unek gitu, baru nanti di situ kalian cari solusinya. Kalau emang dia benar-benar keras kepala dan gak bisa diajak untuk toleransi gitu, ya kalau menurut gue sih stop aja. Yang kedua, cerita ke orang-orang terdekat. Coba kalian cari orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa memiliki pemikiran yang dewasa. Nanti orang-orang inilah yang akan jadi tameng untuk ngelindungin kalian di saat kalian memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang toksik ini. Kalau kalian dapat ancaman, gak usah takut guys, karena negara kita ini kan negara hukum.
Jadi kalian itu perempuan dilindungin. Belum lagi ada undang-undang ITE. Jadi kalian gak usah takut, oke? Ngomongin tempat curhat, ngomongin tempat cerita, gue yakin banyak di antara kalian yang masih takut atau ragu untuk cerita ke orang-orang terdekat kalian. Buat kalian yang berada di dalam posisi itu, kalian boleh banget untuk cerita ke gue. Untuk masalah privasi, gue jamin aman, 100% aman. Karena gue ngerasa banyak banget orang-orang di sekitar gue tuh sebenarnya yang mengalami toxic relationship, tapi dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Mereka nggak punya tempat untuk sharing. Mereka takut dihujat, mereka takut dibully. Jadi gue di sini mau nyediain wadah untuk kalian semua yang mau cerita. Jadi kalian langsung aja DM di Instagram gue @imgapuak. Kalian gak usah takut, kalian gak usah ragu, dan kalian gak usah malu-malu. Kita di situ sharing-sharing aja. Siapa tahu cerita yang kamu ceritain ke aku nantinya bakal aku ceritain balik kalau emang kamu bersedia, supaya orang-orang di sekitar kita juga teredukasi gitu. Lanjut, yang ketiga, berani ambil keputusan besar. Untuk keluar dari toxic relationship itu butuh keberanian besar, terutama kalau yang bermasalah dengan adanya ancaman-ancaman. Ketika kamu benar-benar udah bertekad untuk keluar dari hubungan yang toksik, kalian harus benar-benar berani untuk ambil keputusan besar itu. Karena ya aku yakin pasti bakal banyak banget halangan dan rintangannya, tapi ingat, kamu gak sendirian. Kalau kamu udah punya orang yang bisa dijadikan tameng atau pelindung, kamu gak usah takut, kamu gak sendirian, dan orang-orang tuh pasti bakal lindungin kamu. Karena orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang sayang sama kamu itu banyak, dan mereka gak akan pernah mau biarin kamu tuh terus-terusan terjerumus dalam hubungan yang toksik itu. Jadi, apapun yang terjadi ketika kamu udah komit sama diri kamu sendiri untuk kamu keluar dari hubungan yang toksik, kamu harus berani ambil keputusan besar. Dan kamu harus berani untuk melewati apapun rintangannya itu. Karena aku jamin pasti bisa dan selalu ada jalan untuk keluar dari hal-hal yang emang ngerusak hidup kita, yang emang gak bisa bikin kita berkembang. Jadi, percaya kamu pasti bisa keluar dari hubungan yang toksik. So, itu tadi beberapa cara yang bisa kalian lakuin untuk keluar dari toxic relationship. So, buat kalian semua yang mau cerita, buat kalian yang mau curhat, kalian bisa aja langsung DM gue di Instagram gue @imgapuak. Kalian bisa cerita di sana, mungkin gue bisa bantu juga untuk keluarin kalian dari hubungan yang toksik, atau mungkin kalian cuma mau sekedar cerita tentang hubungan kalian, bebas apapun itu. Tenang aja, privasi 100% dijamin. So, buat kalian yang mau langsung aja klik, nanti gue taruh linknya di description box. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Thank you for watching. Bye!